bersama cast-nya series Chinlock, Love Camera Action. Pulau Socotra, pulau misterius yang diyakini sebagai tempat keluarnya Dajjal. Bersama aku Claudi nih, dimana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, tentunya episode hari ini bener-bener spesial banget. Kenapa? Karena hari ini Claudi nggak sendiri, tapi ditahan dulu. Claudi mau kasih informasi nih, ada series terbaru dari Vision Plus yang berjudul Chinlock. Wah, kira-kira seperti apa sih keseruannya? Langsung aja disimak trailernya, ini dia. Viewers, Vision Plus kembali merilis serial terbarunya yang berjudul Chinlock, Love Camera Action. Berkisah tentang seorang mahasiswi film yang berbakat tapi ketus dan gemar menilai orang dengan angka. Terancam kehilangan segalanya termasuk sahabat, cinta, dan bahkan mimpinya sebagai seorang produser film ketika kebiasaan buruknya terungkap dan menjadi cemoohan di kampusnya. Nah, mau tahu keseruan dari series ini? Makanya viewers di rumah wajib nonton ya. Tapi di episode kali ini, Claudi akan ngobrol dengan para cast dan series Chinlock, Love Camera Action. Mau tahu seperti apa keseruan Claudi ngobrol bareng mereka? Ini dia viewers. Wah, gimana nih viewers? Trailernya keren banget ya. Nah, kalau misalnya tadi viewers udah lihat nih trailernya, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama sutradara dan juga cast dari Chinlock nih. Hai. Halo. Halo. Nah, sebelum ngomong sama castnya ya, ini Claudi mau kenalin diri dulu nih ya. Kita kenalan dulu biar kita tuh semuanya makin akrab. Terus kita tuh juga enjoy. Mungkin boleh dari Bapak sutradara dulu. Manggil apa nih, Bapak atau Kak? Karena kelihatan masih muda banget ya. Kak Kose ya. Oke, panggilnya Kak Kose ya. Kak Kose ini selaku sutradara. Nah, kalau case-nya dari Aku Diandra Agatha, berperan sebagai Jessica di Chinlock ini. Oke. Aku Wafi Zihan, berperan sebagai Utai Maharani di Chinlock ini. Oke, nanti kita akan tanya-tanya nih tentang perannya, terus kesulitannya, dan juga lain-lainnya. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, cerita Chinlock ini tuh tentang apa sih? Mungkin boleh Bapak sutradara. Ya. Chinlock itu tentang kelompok remaja sebenarnya, tapi kita ngikutin karakter utama kita yaitu Lala yang punya mimpi tuh jadi produser film gitu. Jadi kita ngikutin perjalanan dia dalam mengejar mimpinya. Tapi dia ini juga sebenarnya diam-diam ngambil kuliah film tanpa sepengetahuan orang tuanya yang sebenarnya tuh melarang dia untuk kasarnya terjun ke industri film gitu sih. Gitu. Terus kalau misalnya genrenya sendiri apakah drama, ada komedinya, ada romansnya juga? Iya, kalau genre sendiri mungkin secara garis besar aku nyebutnya coming of age sih, dimana kita ngikutin perjalanan remaja gitu kan dalam pencarian jati dirinya. Tapi pastinya juga dibalut dengan romance, dengan komedi yang santai dan juga drama yang pastinya sih. Wah, berarti ini pas banget nih kalau misalnya ditonton sama remaja-remaja ya. Betul. Nah, ini kebetulan ada cast-nya ya. Ini langsung aura kepo aku keluar ya. Mungkin boleh dari Diandra tadi ya. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya perannya ini sebagai Jessica tadi kan? Ya, sebagai Jessica. Kenapa lebih ya? Oh ya, sebagai Jessica ya. Nah, itu beda banget gak sih sama Diandra sehari-hari? Oke, jadi untuk dalamnya ya, dua manusia ini tuh beda. Diandra dan Jessica tuh personality-nya beda, ditambah permasalahannya juga beda. Tapi untuk beberapa hal yang Jessica alamin, pastinya pernah Diandra alamin. Ya semua orang bahkan pernah lah tentang insecurity dan lain-lain. Semua orang pasti punya kan. Betul banget. Tapi untuk secara garis besar, pembawaan diri, terus karakternya beda sih. Dan itu juga salah satu kesulitan aku untuk masuk ke si Jessica ini. Boleh di-spill nggak kesulitannya apa? Maksudnya kan, misalnya nih ya, aku tuh sehari-hari tuh feminim banget, tapi di situ aku harus benar-benar yang kayak depresi atau apa gitu, boleh nggak? Oke, menarik banget. Menarik ya? Kayak karena kan beda banget nih. Ya, jadi benar. kayak pengen tahu gitu, kayak apa sih yang benar-benar kayak, aduh
Aduh, susah banget nih, PR banget. Jadi pembawaannya pun sebenarnya udah beda banget. Jessica tuh dia pemalu, dia kurang percaya diri. Sedangkan si Diandra ini emang anaknya suka tampil kan. Jadi agak beda nih di sini gitu. Terus ditambah lagi tadi si Jessica itu kan punya permasalahan banget ya di dalam otaknya, di dalam dirinya dia gitu. Yang mempengaruhi pembawaannya juga. Nah, itu juga lumayan susah untuk Diandra masuk ke ranah itu gitu untuk kelihatan depresi, sedih dan lain-lainnya gitu. Oh, berarti bener ya, jadi si Jessica itu ada seperti itunya? Semua orang masih ada, tapi kadarnya nanti bisa ditonton nanti. Boleh. Nanti kita ngobrol lagi, seru ya kalau misalnya ngomongin karakter Jessica ya. Kalau misalnya peran UT nih, nah itu gimana nih? Peran UT ini menarik banget sebenarnya ya. Jadi UT ini adalah mahasiswi sekaligus juga influencer yang personality dia itu dituntut untuk selalu terlihat stabil, emosionalnya harus selalu terlihat stabil karena dia punya banyak sekali ekspektasi, dia menampung banyak ekspektasi dari netizen, dari orang-orang begitu. Terus kemudian yang relate adalah dengan kehidupan aku sekarang, yaitu UT ini mahasiswa yang lagi struggling untuk menjadi aktor. On the other side, UT ini adalah influencer yang mau mencoba menghilangkan stereotip dari orang-orang. Emang influencer bisa ya jadi aktor gitu. Jadi ada pergulatan juga di situ yang harus UT hadapi. Bagaimana menghilangkan stereotip orang-orang tentang influencer yang mau menjadi aktor atau mau terjun ke industri tersebut. Relate-nya sama aku karena aku juga lagi struggling di industri ini. Tapi yang gak relate adalah I'm not an influencer. Aku bukan influencer, jadi aku nggak begitu familiar dengan kehidupan influencer. Dan UT ini juga lumayan trendsetter gitu di kampusnya. Jadi dari fashionnya dia, apapun yang dia lakukan itu mostly diikutin sama fans-fansnya. Sementara aku tuh kalau berpakaian ya udah yang penting nyaman aja gitu. Kalau UT kan emang yang selalu terlihat berbeda gitu, selalu terlihat paling on point gitu. Kalau aku justru kalau pakai baju ya yang penting nyaman. Ya udah gitu. Ya udah, tahu gitu ya. Betul. Menarik ya. Nanti aku mau nanya lagi nih. Tapi aku mau nanya dulu tentang proses readingnya, proses syutingnya. Itu proses readingnya berapa lama? Terus proses syutingnya juga berapa lama dan di mana? Oke. Kalau proses readingnya sendiri tuh waktu itu 10 hari kita request. Tapi Jalan Suwari itu sendiri juga karena waktunya sangat mepet, kadang aku sendiri harus ikut reki dan pantau lokasi gitu, jadi nggak hadir sepenuhnya di reading. Tapi terbantu juga ada teman-teman acting coach dan ya seru banget sih kita ngulik karakter lebih dalam dan sebenarnya apa sih esensi dari tiap karakter dan perjalanan yang mereka butuhin gitu di di series ini. Kalau syutingnya kemarin di 20 hari syuting, ditambah break mungkin sekitar 30 harian ya. Cuman syutingnya sendiri sih 20 hari. Lokasinya ada di beberapa lokasi. Mungkin salah satu challenge-nya juga sih karena waktu itu lagi UAS, jadi kita kebetulan susah nyari kampus yang mau untuk syuting gitu. Jadi kita nyampur beberapa lokasi. Untuk kampusnya sendiri tuh ada di Salihara, terus ada di studio film namanya Parama, dan di Pavilion 9. Oke. Nah, terus aku juga mau nanya nih ya, kalau misalnya tadi kan udah reading, terus udah syuting, terus syutingnya juga itu sempat ada kendala kuliah itu ya, kayak nggak ada kampus. Nah, itu gimana sih kalian nih ya, sebagai kalian gimana nih? Kalian gimana nih? Kalau misalnya tadi kan dari reading, terus syuting dan juga lokasi. Nah, kalau kalian tuh selama reading itu, ini udah pernah se-project bareng atau belum? Belum. Kalau sama Diandra dan lain-lain belum. Tapi kalau kenal, aku udah kenal duluan sama Mahardika Yusuf, sama Raisa Iqbal. Oke. Cuman kalo mereka hari ini belum bisa hadir ya. Iya. Nah, kalau project kita pertama kali semuanya. Oke. Nah, terus itu gimana caranya kalian bisa bonding? Tapi aku mau nanya dulu deh, kalian di series ini tuh berteman atau berdiri sendiri-sendiri atau ada yang antagonis? Kalian nunggu makan sekali. Kamu tertawa, aku jadi senang. Gimana? Iya, kita berteman. Pada ujungnya kita jadi ini boleh nggak sih dia? Dikit. Kalau itu. Ya, intinya di sini diperlihatkanlah kekuatan tim untuk mencapai mimpi. Gitu sih. Kalau aku, kalau Diandra sebagai Jessica itu berteman sama
peran utamanya yaitu Tisa Biani Lala gitu di ceritanya. Kalau aku justru di sini sebagai kakak kelas yang lumayan judes. Tapi sebenarnya dia nggak jahat. Bukan antagonis ya? Bukan, apa disebutnya? Kelihatannya aja. Kelihatannya aja. Kelihatannya Kita aja. mengira dia antagonis, tapi nonton aja. Spoiler ya. Pokoknya itu nonton aja ya. Pokoknya tadi nggak boleh tuh spill antagonis ya. Nah, boleh. kalau misalnya kamu sendiri nih Diandra, gimana sih cara kamu tuh bonding sama Tisa? Sama Tisa untungnya, Tisa tuh dia emang anaknya bener-bener ceriwis banget gitu loh. Maksudnya dia sangat talkative, terus dia juga bisa ngebangun suasana satu ruangan gitu. Emang anaknya asik, suka ngobrol. Jadi aku masuknya pun enak. Ditambah aku juga sebetulnya bukan tipe orang yang ajak ngobrol duluan atau kayak seru duluan. Oh gitu. Kamu tuh yang tipe kayak diem, terus kalau dia halo. Bener. Iya. Halonya juga Halolan halo. Iya. Halo. Nah, Tisa ini masuk dengan karakter yang beda banget sama aku, yang justru bisa bantu aku lebih kenal dia lagi, lebih deket sama dia lagi gitu. Wah seru ya kalau misalnya kalau kita tuh punya lawan main terus kayak udah klik gitu. Berarti kedepannya itu maininnya kayak gimana, lebih mengalir aja sama Tisa kayak ini abisnya gini gimana gitu. Iya. Lebih kayak bener-bener bestie ya. Bener, dan dia juga tipe orang yang suka diskusi juga, kayak nanti ini kayak gini yuk, nanti ini kayak gini yuk gitu. Kalau Ute gimana? Ini berdiri sendiri ya Ute ya? Ute itu ada, nggak berdiri sendiri. Sebenarnya kita menceritakan 5 orang ya. 5 orang yang punya mimpinya masing-masing tapi di industri yang sama. Lala sebagai produser, kemudian Omar Esegel sebagai sutradara, Mahardika Yusuf, Jun sebagai art ya. Art, penulis, dan aku aktor ceritanya di situ. Nah sebenarnya pada akhirnya semua berkesinambungan kan. Betul. Begitu. Cuma bedanya adalah aku tidak sebesti itu dengan Lala. Tapi di akhir ada satu scene yang bikin aku sebenarnya luluh beneran sih. Itu pada akhirnya aku bisa melihat Lala sebagai orang yang baik gitu. Akhirnya kita berteman. Gitu sih, nggak berdiri sendiri sebenarnya. Aku tuh kakak kelas mereka. Gitu. Wah aku kepo sih, aku pengen nonton sih. Harus soalnya buat menurut aku ya, kalau orang-orang yang emang suka sama film, kayak ini akan relate gitu. Makanya akan banyak adegan-adegan yang kayak ya itu tadi lah, sutradara, art, itu pasti yang di dunia syuting pasti kayak oke, ngerti itu sama ya? Juga lebih relate kan. Tapi aku mau nanya nih, kalau misalnya tadi kan senengnya ya, jadi sama Tisa tuh kayak ya kayak bestie gitu. Tapi kesulitannya apa nih? Kayak masalah dalam syuting kan pasti ada. Nah, waktu syuting itu selama 20 hari, apa sih masalah yang dihadapin yang paling besar? Ada nggak? Ada. Kamu ada? Kamu nggak ada? Kalau aku benar-benar nggak mengalami masalah sama sekali sama tim produksinya, sama jadwalnya, dan apapun itu terkait dengan teknis nggak ada masalah sama sekali. Sama pemainnya juga nggak ada masalah sama sekali. Tapi untuk masuk ke dalam karakter dan memerankan sosok Ute ini, itu lumayan agak struggling karena Ute ini banyak sekali kalau yang lain punya porsi dialog yang cukup banyak untuk bisa menyampaikan apa yang pengen mereka sampaikan. Kalau Ute itu lebih banyak diwakilkan dengan ekspresi. Gitu. Jadi pesan-pesan yang ingin dia sampaikan itu melalui ekspresi. Mungkin itu sih yang aku latih terus-terusan. Itu sulit sih kalau misalnya dialog mungkin lebih lebih oke lah to deliver. Nah itu gimana caranya biar bisa segala sesuatunya itu ekspresi? Ini aku kayak pernah nonton ada yang kayak gitu juga soalnya yang rada sulit. Yang jelas pasti aku bisa kerja sama dari lawan mainnya juga karena untuk aku bisa memunculkan pesan yang ingin disampaikan melalui ekspresi itu, aku butuh respon dari dia. Sehingga mata aku bisa bicara, ekspresi wajah aku juga bisa bicara, terus kemudian dibantu sekali dengan proses reading juga kan. Ada acting coach dan lain sebagainya. Proses reading itu sangat dibantu sekali untuk bisa masuk ke karakter dan juga rasa yang ingin dimunculkan itu apa. Satu lagi, Kakosnya juga terbuka banget sama seluruh pemainnya untuk setiap Kakosnya itu kasih kita ruang untuk setiap masukan terhadap karakter itu. Bahkan Kakosnya seringkali nanya, kamu nyaman gak kalau karakternya bakal seperti ini, atau dari perspektif kamu seperti apa terhadap sosok karakter ini gitu. Jadi jauh lebih
mudah buat kita mendalaminya. Karena teamworknya udah ada, Iya. komunikasi dari sutradara ke pemain juga ada. Nggak yang kayak, aduh ini kurang oke nih, gimana nih? Iya. Tapi kayak, oke kita discuss, jadi lebih enak ya. Iya. Terasa banget ini project bareng-bareng gitu, nggak Iya. harus project Tuh. selesai gitu. Nggak ada yang mau berdiri sendiri, Iya, lah, betul. kayak main sendiri. Wah, kalau misalnya proses syutingnya udah menyenangkan, terus selama syutingnya juga teamworknya itu jadi banget, ini pasti akan nyampe nih setiap feelingnya ke penonton. Amin, mudah-mudahan. Amin. Nanti aku akan tanya nih kapan tayangnya. Tapi aku masih kepo, aku bener-bener masih kepo. Aku mau tanya, kalau misalnya tadi kan kesulitannya itu ya buat karakter tadi. Kalau kamu apa? Sama, kesulitannya juga berkutik pada diriku sendiri. Pertama untuk dalamin karakternya, tapi selain untuk dalamin karakternya, untuk mengerti background karakter ini tuh kayak gimana juga itu tantangan sih buat aku. Terus ditambah lagi beberapa hal yang karakterku rasain tuh belum pernah aku rasain sebelumnya. Jadi di sini juga sebenarnya kali pertama, series pertama yang bikin aku bener-bener belajar untuk lebih dalemin suatu karakter lagi. Jadi riset karakternya aku bener-bener total banget sih. Aku sampai baca beberapa artikel tentang kondisi yang karakterku alamin contohnya. Tapi serius, karena biar dapet gambarannya. Karakter yang ada depresinya itu ya. Ini spill dikit ya. Kayak kita gitu ya. Ya pokoknya itulah ya, makanya butuh research ya. Iya. Terus kayak gitu sih. Jadi menurutku kendalaku adalah memahami emosi dan latar belakang si karakterku ini sih. Oke, aku udah. Oke, berarti ini setiap karakter itu punya tantangannya masing-masing. Benar. Punya masalahnya masing-masing. Terus kalau misalnya nih ya, konflik puncaknya kayak gongnya tuh apa? Wow. Boleh. Lagi pikir biar nggak spoiler gitu. Iya. Oke, kita kopi aja deh, aman. Begitu. Konflik. Spoiler. Oh, atau enggak gini. Kalau misalnya konflik gongnya takut ke spill ya. Gimana kalau misalnya nih ya, kalau sebenarnya pengen tahu sih konfliknya ya, gongnya itu cuman ya udahlah. Kenapa harus Shinlock gitu? Kenapa series ini harus ditonton gitu deh? Nah itu spill nggak ya? Enggak. Ya. Enggak sih. Kalian dulu deh. Kakak dulu deh. Lempar-lemparan. Ya, kenapa? Karena ini tuh sebenarnya buat remaja. Terus misalnya buat, ya menurut aku kalau misalnya cerita kayak gini, itu kayak misalnya mamaku nonton, itu juga bisa nggak sih? Karena mama aku tuh juga mengalami. muda pasti. Kalau mama nganterin syuting, dia juga paham kan? Oh, Ya apa sih, mama kamu kalau nganter syuting, iya, wah relate nih gitu. Iya. Nah, ya, kenapa harus Shinlock? Kalian terus. Oke. Oh, aku dulu deh. Sama-sama Shinlock, karena aku sebagai tadi udah wawancara, aku ngerasa kok jadi aku yang jawab ya. Enggak, aku ngerasa Shinlock ini bakal relate buat kalian yang bergerak di industri entertainment ya. Iya. Gitu. Terus aku juga melihat kalau misalnya prosesnya itu teamworknya jadi kayak dari hati. Biasanya dari hati itu bakal nyampe nih ke kita. Terus ada cerita tentang gimana sih struggle sama anak-anak usia remaja kuliah, itu kan sekarang banyak banget ya kejadian mereka tuh kayak putus asa, hilang arah hidup, mau ngapain nih aku. Jadi kalian bisa nonton ini biar kalian itu bisa semangat gitu menjalani hidup. Kayak semua orang pasti punya masalah, tapi pasti kita tuh punya jalan keluar biar bisa jadi sukses. Keren banget. Udah itu udah aku. Oke, sekarang Diandra dulu boleh. Tapi sebenarnya film ini terlepas dari perfilman dan lain-lain, tentang mahasiswa sekolah perfilman dan lain-lain. Kalau kita ambil dari kacamata besarnya, lebih general lagi, benar series ini tuh tentang mimpi, dan benar juga bisa banget ditonton sama para orang tua yang memang punya anak remaja. Ini kayak benar-benar kasih lihat perjuangan anak remajanya mencari jati dirinya, terutama termasuk menentukan apa yang dia suka, apa yang sebenarnya dia inginkan, dan apa yang menurut dia butuhkan gitu. Dan pastinya dikemas dengan baik dan manis karena ada unsur romansnya, terus komedinya sedikit, dan konflik-konflik di dalamnya. Jadi menurutku ini series menarik banget. Dan nyaman juga untuk ditonton, konfliknya nggak begitu kompleks, tapi nggak serumit itu kita sampaikannya gitu. Oke, siap. Kalau kakak? Buat aku series ini fresh banget ya, karena ini
series pertama ya yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan mahasiswi di industri perfilman atau di sekolah perfilman. Menarik banget menurut aku di sini. Tapi nggak hanya tentang bagaimana kalian struggling untuk menjadi filmmaker, tapi di sini juga seperti yang Diandra sampaikan tadi gitu. Cuma lebih ringkasnya bagaimana cara kita meraih mimpi. Ternyata kalau misalnya kita raih sama-sama tuh akan jauh lebih mudah ya daripada kita struggling sendirian. Begitu. Oke, menarik. Terakhir, Mungkin selain yang udah disebutin tadi juga sebenarnya di sini kan karakter kita itu mahasiswa dan mahasiswi film gitu yang sebenarnya sama dengan generasi berikutnya dari perfilman Indonesia gitu kan. Jadi waktu itu sih pengen ngebawain apa sih sebenarnya yang berubah dari industri film kita dari masa ke masa gitu. Sekarang tuh kayak gimana dan apa yang berubah dan apa yang ya kayak gitunya sih. Dan juga selain film sendiri itu tadi sih kita juga pengen ini bisa relate ke semua orang yang punya mimpi dan mungkin esensinya sendiri itu sebenarnya lebih ke apa ya, menemukan kembali sebenarnya apa sih yang ngebuat lu tuh pengen ngeraih mimpi lu gitu. Oke, nah viewers udah denger kan kenapa sih harus nonton Chinlock ya. Nah ini Chinlock ini tayangnya tanggal berapa? Udah pasti dong di Vision Plus ya. Namanya juga Vision Plus Original Series ya. Tayangnya tanggal berapa? Dan terakhir sekalian promo. Oke. Halo teman-teman semua, jangan lupa saksikan series Chinlock Love Camera Action yang akan tayang di Vision Plus pada tanggal 10 Agustus 2023. Jangan lupa nonton ya viewers, pokoknya langsung aja download, langsung nonton, cus, karena ini pastinya menarik banget. Terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih, sukses untuk seriesnya. Amin. Dan viewers jangan kemana-mana karena habis ini Claudia akan kembali dan kasih informasi lainnya. Tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Tahu kan rasanya ketika lo merasa lo tuh harusnya lagi ngelakuin sesuatu yang lebih gratis. 1271 take 5 and action. Film bisa merubah dunia. At least dunia gue. Kita ini mah kayak gini bos. Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Chinlock, nah sekarang Claudia mau kasih informasi misteri. Kali ini tentang apa sih misterinya? Buat kalian nih ya yang suka banget pengen tahu tentang Dajjal ya. Nah langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Namanya Pulau Socotra. Ini adanya di mana sih viewers? Nah, ini adanya di Yaman ya. Tadi kan viewers sudah lihat ya. Jadi viewers, pulau ini itu katanya memang penghuninya itu sedikit dan terlihat seperti tidak ada penghuninya nih viewers. Terus di sana itu benar-benar kayak terisolasi dari pulau-pulau lain, kayak mereka punya kehidupannya sendiri viewers. Di sana juga ada tumbuhan-tumbuhan, terus ada hewan-hewan yang itu benar-benar kayak langka gitu loh, tapi bisa hidup di situ baik di darat maupun hewan yang di laut nih viewers, karena nggak ada campur tangan manusia. Selain itu viewers, ada tumbuhan yang getahnya itu warnanya merah, kayak merah darah. Kenapa sih dibilang Pulau Dajjal? Jadi katanya pulau itu kan kayak tersembunyi, terisolir lah ya, kayak menyendiri gitu. Nah, jadi Dajjal itu tinggalnya di situ nih, sembunyi di situ. Sampai pas waktunya nanti viewers, pas hari kiamat, Dajjal itu akan keluar nih. Aduh, Claudia nggak ikut-ikutan ya. Cuman kalau menurut Claudia sebenarnya kalau misalnya kita udah ngomongin ya kehidupan dan juga kematian, ini sebenarnya sebuah misteri. Jadi pesan Claudia, udahlah kita hidup, jadilah orang yang baik ya. Nggak usah aneh-aneh, kita yang lurus-lurus aja masalahnya tuh makin banyak, masih banyak ya viewers ya.
Jadi kalau menurut Claudi, ya udahlah jalanin aja hidupnya dengan baik dan benar. Jangan iri sama orang lain karena orang lain punya rezekinya sendiri, kita pun juga ya viewers ya. Biar nanti kalau misalnya udah hari kiamat kita semua bahagia masuk surga. Nah viewers, gak terasa waktu Claudi udah habis dan saatnya Claudi pamit undur diri. Viewers jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudi pamit, bye bye, have a nice day.